Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap makhluk hidup di dunia ini sudah pasti akan mengalami dan merasakan kematian. Karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup manusia di dunia dan menjadi awal kehidupan sebelum kelak hidup di akhirat. Sebagai umat Islam, hendaknya kita mempersiapkan bekal berupa amal kebaikan agar terhindar dari siksa baik di dalam kubur maupun kelak di alam akhirat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan bekal di akhirat kelak adalah dengan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk bagi siapapun yang membaca dan memahaminya. Selain itu, Al-Quran juga akan memberikan pertolongan di hari kiamat kelak bagi siapapun yang membacanya. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk dijadikan sebagai pegangan atau pedoman hidup manusia di dunia ini. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, pasti hatinya akan selalu merasa tenang, damai, karena dia selalu merasakan kedekatannya dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, orang yang senantiasa membaca dan memahami Al-Quran pun akan diberikan pertolongan berupa penerangan sampai ia akan masuk ke dalam surganya kelak. Sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran, bukan nabi, bukan malaikat, dan bahkan pula bukan yang lainnya." Hadis riwayat Abdul Malik bin Habib Syarah. Dalam riwayat lainnya dikisahkan pula bahwa Al-Quran akan meminta kepada Allah untuk memberi syafaat kepada orang yang senantiasa membacanya kelak di alam kubur. Seperti sabda Rasulullah SAW bahwa, "Sesungguhnya ada seorang laki-laki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada satupun dari kitab Allah yang dihafalnya daripada Tabarok atau surat Al-Mulk. Ketika lelaki itu diletakkan di alam kubur, malaikat penanya datang, maka surat Tabarok Al-Mulk menghalanginya. Sehingga malaikat itu berkata, 'Sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitab Allah dan aku tidak suka membuatmu tidak tenang. Tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia dan juga bagi diriku terhadap suatu kemudaratan dan juga kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah dan mintalah syafaat darinya untuk dia.' Maka surat itu berangkat menuju ke hadirat Allah dan berkata memohon, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya si Fulan dengan sengaja memilihku di antara kitabmu, lalu dia mempelajariku dan membaca serta menghafalkanku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api, sedangkan aku berada di dalam rongganya? Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu.' Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, 'Sekarang pergilah. Sesungguhnya aku telah menyerahkan kepadamu dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat baginya.' Kemudian surat itu kembali dan mengusir malaikat Munkar dan Nakir. Lalu penghafal surat tersebut bangkit dengan keadaan senang hati karena tidak mengalami siksaan apapun dari malaikat tersebut. Kemudian surat itu meletakkan ke mulut lelaki itu dan berkata, 'Selamat datang dengan mulut ini. Barangkali mulut ini senantiasa digunakan untuk membacaku. Dan selamat datang kepada dada ini. Barangkali dada ini senantiasa digunakan untuk memuatku. Dan selamat datang dengan kedua kaki ini. Barangkali kedua kaki ini senantiasa digunakan untuk berdiri membacaku.' Surat tersebut menghibur lelaki tersebut di alam kuburnya karena merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa ketakutan. Anas ibnu Malik radhiyallahu an melanjutkan bahwa setelah Rasulullah menceritakan ini, maka tidak seorang pun baik anak kecil atau orang dewasa ataupun budak atau orang yang merdeka melainkan mempelajari dan menghafalkannya. Dan Rasulullah memberi nama sebutan Al-Munjiyat, surat yang menyelamatkan. Sahabat yang beriman, demikianlah penjelasan
tentang pertolongan Al-Quran di alam kubur bagi siapa saja yang senantiasa membaca dan mengamalkannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, percaya adanya neraka merupakan salah satu rukun iman. Muslim pun wajib mengimaninya sebagai bukti keimanannya pada hal yang gaib. Setiap manusia pasti tidak ingin saat di akhirat kelak tinggal di dalam neraka. Lokasi ini penuh dengan siksa, sesuai dengan balasan perbuatan buruk yang dilakukan semasa hidup di dunia. Dikatakan Rasulullah SAW bahwa panas api neraka 70 kali lipat dari panasnya api yang ada saat ini. Sekarang neraka memang tidak berpenghuni. Manusia pun hanya mengetahui lewat Al-Quran dan hadis tentang siksanya yang pedih. Namun tahukah bahwa uap api neraka ternyata sudah kita rasakan saat sekarang ini? Bahkan dikatakan jika uap dari tempat mengerikan tersebut berhembus sebanyak 2 kali setiap tahunnya. Seperti apa dan kapan neraka mengeluarkan uapnya ke bumi? Ternyata uap api neraka yang sudah kita rasakan saat masih hidup ini adalah 2 musim yang terjadi di bumi. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengungkapkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan neraka untuk menghembuskan hawanya ke dunia. Kondisi neraka saat ini dijelaskan dalam hadis adalah menyala-nyala dan saling membakar satu bagian dengan bagian yang lain. Kondisi saling membakar ini membuat neraka ini mengeluarkan sesekali uapnya keluar pintu neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengizinkan salah satu makhluknya ini untuk mengeluarkan uap tersebut. Uap neraka inilah yang membuat musim di bumi berganti dengan begitu mudahnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, neraka mengadu kepada Allah. Ia berkata, wahai Allah, sebagian dariku memakan sebagian yang lain. Hal ini karena neraka masih kosong saat ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan neraka untuk mengeluarkan uapnya sebanyak 2 kali. Yakni sekali pada musim dingin dan sekali pada musim panas. Uap tersebut adalah rasa panas yang sangat yang kalian rasakan pada musim panas, dan dingin yang paling menggigit yang kalian rasakan pada musim dingin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, apabila panas siang hari tengah menyengat, tangguhkanlah terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat. Karena panas yang menyengat itu berasal dari hembusan neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Abu Nuaim disebutkan, dari hembusan neraka atau dari hembusan pintu-pintu neraka yang terbuka. Lantas bagaimana bisa neraka terkenal dengan panasnya api menghasilkan uap yang bisa mendinginkan bumi? Ternyata neraka tidak hanya menyiksa dengan hawa panas saja. Di tempat penuh siksa ini, manusia juga akan menerima balasan berupa dingin yang menggigit dan merontokkan tulang. Dari Atsar Abdullah ibnu Abbas, pada hari kiamat nanti penduduk neraka senantiasa dibakar dengan siksa api neraka yang sangat panas. Mereka terus-menerus beristighosah, memohon kepada Allah untuk diganti hawa yang dingin karena tidak kuat siksaan yang dideritanya. Setelah itu akhirnya Allah datangkan dengan hawa yang sangat dingin di neraka. Akhirnya tulang-tulang dan anggota tubuhnya pada patah dan lepas karena rasa dingin yang mereka derita. Lalu mereka meminta lagi untuk didatangkan hawa panas. Hingga Allah datangkan lagi api yang panas untuk membakar mereka. Begitu seterusnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Ulama sepakat jika siksa neraka tidak hanya panas saja, namun juga dingin yang begitu menyiksa. Namun uap neraka yang kita rasakan saat ini tidak sebanding dengan uap yang akan terasa dari dalam neraka yang sebenarnya. Lalu siapa penghuni neraka jahanam? Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa amma man khaffas mawazinu, artinya, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan atau kebaikannya. Al-Qari'ah ayat 8, yaitu ditimbangkan amal keburukannya lebih berat daripada timbangan amal kebaikannya. Firman Allah, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Mufasir Ibnu Katsir menjelaskan makna yang dimaksud ayat tersebut ialah terjatuh ke dalam neraka dengan kepala di bawah, yaitu neraka jahanam. Lalu diungkap dengan ummihi yang artinya otaknya. Nabi SAW telah bersabda,
Sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya ialah seseorang yang mengenakan sepasang terompah yang otaknya mendidih karenanya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga semua muslim dijauhkan dari siksa api neraka. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.